Salam otomotif. Di sini para brother semua, kita akan kembali berbagi ilmu untuk bagaimana cara merakit jalur kabel lampu depan, baik itu jarak jauh dan dekat, lampu senja bagian belakang ya, terus lampu kilometer, lampu netral, lampu sen baik itu kanan dan kiri, depan belakang, lampu switch rem, dan juga di jalur klakson ya. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung aja para brother semua, yang akan kita rakit ini di tipe motor Honda Win ya. Untuk jalur lampunya itu ada dua jalur. Satu bisa kita ambil dari jalur AC atau langsung dari gulungan spool lampu ya, masuk kiprok dan menuju ke bagian saklar lampu jarak. Maksudnya saklar on off dulu, kemudian dari saklar on off baru ke jalur saklar jarak jauh dekat, dan dari jarak jauh dekat baru ke tempat lampu utama, baik itu lampu utama jarak jauh dan dekatnya. Nah, kemudian untuk di bagian ini bisa juga kita ambil jalurnya itu dari arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Jadi posisinya untuk jalur arus lampu ini kita ambil sebagai jalur lampu DC ya, biasanya menggunakan saklar R-King ya. Nah, ini untuk saklarnya. Oke, jadi ini khusus untuk lampu tembak. Oke, langsung aja para brother semua, kita akan coba review dulu untuk jalur warna kabel ini ya. Dan mohon maaf apabila warna kabel ini sedikit ada kabel imitasi atau lokal. Oke, kita mulai dari jalur kabel lampu utama ya. Nah, ini yang akan kita ambil adalah jalur DC. Untuk arus DC kita cari dulu posisi kunci kontak saat di on kan. Jadi arusnya itu harus mengikuti kunci kontak. Itu awalnya kita dari sini ya. Nah, jadi posisinya kita ambil dari sini, dari plus aki itu masuk menuju ke bagian sikring, nah ke sini atau push ya, push. Nah, ini silahkan dicek keluaran dari sikring ini para brother semua, itu pastikan masuk ke sebelum kunci kontak. Berarti kita harus cek di jalur kunci kontak. Oke, sekali lagi kita mohon maaf di bagian kunci kontak ini kabelnya acak-acakan. Kita akan sedikit jelaskan di jalur kunci kontak. Nah, di bagian kunci kontak ada 4 jalur warna kabel. Untuk keluaran dari sikring itu ada kabel warna hitam ya. Berarti untuk arus aki 12 volt setelah kunci kontak adalah yang ini nih. Coba jelas nggak? Oke. Nah, ini ada kabel warna hitam. Ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan, keluaran dari sikring. Ya. Nah, ini satu. Kemudian untuk kabel warna hijau, nah ini ada kabel warna hijau. Ini para brother semua pastikan nempel atau terpasang ke bodi atau rangka motor ya. Jadi misalkan kalau di baut misalkan ada di sini nih ya. Jadi pastikan terpasang ke bodi atau rangka motor, atau juga bisa ke bagian negatif aki nih. Oke, dua jalur sudah kita jelaskan. Nah, kemudian untuk di kabel warna merah, nah ini ada kabel warna merah ya. Untuk kabel warna merah ini adalah sebagai jalur arus keluaran dari sikring, yang tentunya itu plus aki ya, masuk menuju ke sebelum kontak. Oke, jadi pastikan arusnya sampai di sini. Dan untuk kabel warna ini satu lagi, coba kita cek dulu. Nah, ini kabel warna hitam garis putih ya. Untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI. Jadi para brother semua, untuk tipe motor pengapian AC sejenis Honda Win, Suprapit, Grand Legenda, Suprex 100 ya, Repo lama itu sama. Itu harusnya ketika di bagian kabel warna hitam garis putih di bagian bawah tengah itu ada yang namanya jalur kontak. Nah, ini kalau misalkan kita tempelkan ke bodi atau rangka motor, maka kunci kontak ini akan berfungsi dan motor akan mati. Oke, paham ya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi untuk jalur yang harus kita lakukan adalah kita pastikan untuk keluaran dari sikring. Nah, ini ada kabel warna merah, ini dari sikring ya, itu masuk ke sebelum kontak. Nah, ketika kita kontak di on kan, maka akan keluar arus aki 12 volt melalui kabel warna hitam polos ini nih. Jadi arusnya harus mengikuti kontak.
Oke, nah itu untuk 2 jalur. Nah kemudian yang kabel warna hijau, nah ini adalah sebagai jalur massa, pastikan nempel ke bodi atau rangka motor karena untuk mematikan motor ya. Nah ini kabel warna hitam garis putihnya adalah sebagai jalur yang dari keluaran CDI untuk mematikan motor atau mesin. Oke, sudah kita jelaskan untuk di jalur pertama kali masuknya arus plus aki 12 volt. Nah kemudian untuk di jalur lampu utama, baik itu jarak jauh dan dekat, dan juga di jalur lampu tembak ya. Nah di sini para brother semua, kita pastikan untuk jalur lampu utama itu tentunya harus ada arus masuk ke bagian saklar ini ya. Nah jadi kita pastikan harus ada satu jalur masuk ke bagian saklar ini ketika kunci kontak di-on-kan. Nah dari bagian kunci kontak di-on-kan, kabel warna hitam ini itu akan terbagi ke beberapa komponen, termasuk ke jalurnya sen ya, biasanya masuk ke sebelum pleser, terus juga ke bagian jalur switch rem. Kabel warna hitam ini akan masuk ke jalur sebelum switch rem ya. Jadi terbagi ke beberapa komponen. Nah untuk jalur lampu utamanya, kabel warna hitam ini kita pastikan masuk ke bagian kabel ini yang menuju ke tempat saklar yang ada di sini ya. Nah ini mohon maaf, biasanya kabel warna hitam karena di sini tidak original untuk kabelnya. Kalau yang original biasanya berwarna kuning ya, mohon maaf. Karena yang kita ambil itu jalurnya jalur arus AC ya, dari kiproknya itu biasanya kabel kuning. Nah biasanya kita masuknya ke sini ke situ. Jadi kita di sini mohon maaf sekali lagi warnanya tidak original, ini warna kabelnya. Oke, arus plus aki masuk ke bagian kabel warna biru ini nih. Kita sambungkan untuk kabel warna biru ini ya. Ini adalah jalur kabel yang menuju ke bagian saklar nih. Ini kabel warna biru. Kalau yang original ini harus kabel warna kuning ya, yang ini. Oke, apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah pastikan masuk ke bagian sini. Ini mohon maaf tidak kita lepas ya untuk di bagian saklar ini. Oke, itu satu. Nah kemudian ketika kita tekan di bagian saklar jarak dekat. Nah ini saklar jarak dekat ya, atau senja. Karena kita gunakan saklarnya saklar R-Eking ini ya, tipe motornya Yamaha R-Eking. Nah jadi posisinya masuk ke bagian saklar senja. Nah ini saklar senja saat kita posisikan ke sini, kalau misalkan kita pol seperti ini, berarti ini adalah jalurnya lampu utama jarak jauh dekat ya. Jadi kita gunakannya saklar senja dan jarak jauh karena kita memerlukan lampu tembak. Oke, untuk jalur saklar senja saat kita on kan, nah itu akan keluar kabel warna coklat ya. Nah ini kabel keluaran coklat. Nah kabel coklat ini keluaran dari saklar senja, satu masuk ke bagian lampu depan jarak dekat ya. Untuk lampu jarak dekatnya ini tidak kita gunakan. Oke, paham ya. Jadi kita tidak gunakan yang ini. Kalau misalkan yang standarnya itu seharusnya dari kabel warna kuning di bagian kiprok masuk ke bagian saklar on off. Nah dari saklar on off itu akan keluar dua jalur, maksudnya dua jalur ya, benar. Satu kabel warna coklat masuk ke bagian saklar senja, yang satunya adalah kabel warna hijau biru garis putih masuk ke bagian saklar jarak jauh dekat. Nah dari saklar jarak jauh dekat itu akan terbagi dua jalur, satu kabel warna biru muda dan kabel warna putih polos ya. Untuk biru muda sebagai lampu jarak jauhnya, dan untuk kabel warna putih polos adalah sebagai lampu jarak dekatnya. Itu kalau misalkan para brother semua yang masih menggunakan saklar original. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang menggunakan saklar R-Eking yang ada lampu tembaknya seperti ini. Oke. Kabel warna biru ya. Nah ini kabel warna biru. Kita kembali lagi. Nah ini dari saklar ini bawaannya masuk ke kabel warna hitam. Nah jadi disambung. Nah arus aki 12 volt akan masuk sini ke kabel warna biru, ke tempat saklar ke atas.
Nah, saat kita posisikan di bagian ini ke jalur senja, nah berarti ke sini ya. Oke. Itu keluar kabel coklat. Nah, ini kabel coklat. Mana coklat? Berarti yang ini nih ya. Nah, ini kita buat cabangan. Yang satu masuk ke bagian lampu jarak dekat, ke tempat lampu ini, ke bagian headlampnya ya. Kemudian yang satunya, nah ini kita gabungkan masuk menuju ke bagian lampu belakang ya, atau senja belakang nih sini. Oke. Jadi ketika kita posisi kunci kontak di on kan tanpa mesin dihidupkan, untuk jalur lampu senja ini ya, itu keluarannya lampu jarak dekat. Itu pastikan hidup, dan juga di lampu belakang ya, atau lampu senja belakang itu pasti hidup. Karena sekali lagi kita tidak menggunakan saklar jarak jauh dekatnya. Oke, itu untuk jalur lampu. Nah, kemudian untuk di bagian lampu itu ada satu jalur yang namanya jalur massa atau ground, karena setiap komponen itu memerlukan jalur massa atau ground ya. Nah, ini biasanya di lampu utama. Nah, ini ada 3 kabel ya. Nah, ini yang kita maksudkan adalah yang ini nih, yang kabel warna hijau ini. Ini pastikan para brother semua harus benar-benar terpasang ke bodi atau rangka motor. Ataupun misalkan kita bisa gabungkan dengan jalur massa lampu sen ya, sama saja, yang penting massa ya. Oke, untuk jalur massanya di setiap komponen bisa kita jadiin satu. Nah, itu untuk keluaran saklar senja atau jarak dekat ya. Nah, untuk keluaran dari saklar jauh yang di bagian ini, ketika kita coba tekan seperti ini, pull ya. Nah, ini itu harus keluarannya kabel warna biru ya. Nah, ini biru muda. Oke, paham ya. Nah, seharusnya ini kabel warna biru muda, karena ini udah imitasi, jadi kabel warna kuning nih keluarannya. Oke, sekali lagi keluaran dari saklar jarak jauh atau lampu utama jarak jauhnya. Nah, yang menggunakan ini itu kita gabungkannya adalah kabel warna biru ya. Jadi kita gabungkan masuk ke kabel warna ini nih, warna biru yang ini. Nah, kalau yang ini adalah kuning ya, seharusnya ini biru karena kabelnya sekali lagi ini imitasi. Oke. Nah, selanjutnya para brother semua, untuk di jalur lampu utama jarak jauh dan dekat sudah kita jelaskan. Nah, untuk di bagian lampu sen ya, sekarang kita ke bagian lampu sen. Untuk perakitan lampu sen, pertama kita pastikan di bagian flasher sen. Oke, kita coba geser kamera ya. Nah, ini di bagian flasher sen. Coba jelas gak? Ini mohon maaf videonya kita malam ya. Nah, ini di bagian flasher sen ada 2 jalur. Satu kabel warna hitam. Nah, ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Dan yang kabel warna putih ini adalah sebagai jalurnya keluaran dari flasher sen. Nah, ini pastikan keluaran dari sini itu harus berkedip ya. Nah, ini kalau yang aslinya itu berwarna epoxy ya. Nah, ini keluaran dari flasher sen ini berwarna epoxy, pastikan berkedip masuk ke bagian tempat jalur saklar sen. Oke, paham ya, seperti itu. Oke, kita akan coba jelaskan untuk di bagian jalur saklar sen depan. Nah, di sini. Oke. Posisikan dulu kamera. Nah, ini para brother semua, untuk keluaran dari flasher sen, oke, kita jelaskan. Yang ini ya, mohon maaf. Nah, mana tadi yang warna putihnya itu adalah, nah yang ini nih ya. Nah, ini seharusnya berwarna epoxy ya. Nah, ini jadi keluaran flasher sen, coba. Nah, ini keluaran flasher sen berwarna epoxy itu masuk ke bagian saklar ini nih, ke bagian kabel saklar ini. Oke ya. Nah, ketika kita coba tekan di bagian saklar sen ini ke arah sebelah kiri,
maka pastikan para brother semua itu sennya harus mengarah ke jalur bagian kiri, depan, belakang, dan juga di lampu kilometer. Nah, jadi tercabang ketiga jalur. Satu di lampu depan sen bagian kiri sini, yang kedua ke bagian belakang sen kiri ya. Tuh. Terus yang ketiganya masuk ke bagian lampu yang ada di sini nih. Oke. Itu saat kita tekan di bagian saklar sen kirinya. Nah, ke sini. Oke, paham ya seperti itu. Nah, kemudian di setiap lampu sen ya, itu pastikan para brother semua seperti tadi yang sudah kita jelaskan, itu harus ada jalur massa. Jadi pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Oke. Nah, saat ketika kita coba ditekan di bagian saklar sen ini ke arah sebelah kiri seperti ini, maka arus yang akan keluar itu kabel warna oranye. Nah, ini oranye ya. Ini keluaran dari saklar sen arah kiri, depan, belakang, dan juga yang ada di lampu kilometer. Nah, kemudian ini nih. Nah, kilometer ya. Oke. Jadi masuk ke sini. Paham ya para brother semua? Terus di sampingnya kalau yang ini ada kabel warna biru muda ya. Nah, untuk biru muda ini adalah sebagai jalurnya keluaran dari saklar sen arah kanan. Oke, saya kira paham ya. Nah, kemudian untuk saklar sen ini kita coba tekan ke arah kanan seperti ini ya. Maka untuk arusnya para brother semua itu akan keluar melalui kabel warna biru muda ya, seperti itu. Barusan sudah kita jelaskan. Nah, langsung masuk ke bagian tempat lampu sen kanan, ini satu, terus ke kilometer. Nah, yang ini ya. Oke. Ini biru muda. Oke, paham ya. Kemudian untuk satunya masuk ke bagian ini nih, lampu sen belakang. Nah, ini ada jalurnya. Oke, paham ya. Itu untuk di bagian jalur lampu sen. Nah, sekarang untuk di bagian jalur lampu rem atau lampu switch remnya ya. Nah, itu ada dua jalur. Yang pertama adalah sama ya, untuk arusnya itu arus aki 12 volt. Setelah kunci kontak di on kan, pastikan para brother semua masuk menuju ke bagian kabel yang ada sebelum masuk switch rem. Oke. Jadi paham ya. Sekali lagi, untuk jalur di bagian lampu remnya, kita pastikan untuk arus aki 12 volt atau arus aki setelah kunci kontak di on kan, kita pastikan masuk ke sebelum switch rem, baik itu switch rem yang bagian kanan atau yang maksudnya yang bagian depan atau yang rem belakang ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian ini, nah ini ada dua jalur ya. Ini sekali lagi mohon maaf untuk warna kabelnya udah imitasi. Nah, ini kabel warna hitam ya, kabel warna hitam setelah kunci kontak di on kan. Nah, ini kabel warna hitam setelah kunci kontak di on kan, para brother semua pastikan masuk ke bagian sebelum switch rem. Nah, ke sini satu jalur ya. Oke. Nah, ketika di bagian rem ini, handle rem ini kita tekan, maka untuk arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan, itu akan keluar melalui kabel warna hijau garis kuning ini. Nah, ini akan masuk menuju ke bagian tempat lampu belakang, lampu remnya. Dan ini akan tercabang dengan jalur di bagian switch rem yang belakang. Jadi satu jalur. Nah, ini kabelnya sudah imitasi. Sekali lagi kita mohon maaf. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk jalur lampu rem belakang atau jalur switch remnya, kita pastikan arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan masuk ke sebelum switch rem, baik itu yang depan atau yang belakang, maksudnya remnya. Nah, ketika kita coba tekan di bagian yang ini, handle rem atau injakan rem belakang, itu pastikan arus aki 12 volt keluar dari sini. Nah, kalau misalkan tidak ada arus ke sini keluar ya dari switch rem, saat kita tekan di bagian handle rem ini atau injakannya, maka permasalahan di bagian switch rem yang rusak. Oke. Kemudian di bagian lampu rem itu tentunya harus ada jalur massa ya. Pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Nanti hasilnya kita akan coba perlihatkan.
Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu untuk di bagian jalur switch rem injakan kaki ya. Oke, kita posisikan dulu kamera. Nah, ini para brother semua untuk di bagian switch rem belakang. Nah, ini ada 2 jalur ya. Oke, mohon maaf ini switch remnya sekali lagi sudah imitasi. Ini yang satu arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Nah, ini ya. Kabel warna hitam, coba kita lihat. Nah, yang ini nih ya. Ini kabel warna hitam polos. Nah, ini masuk menuju ke bagian switch rem. Nah, ketika kita coba tekan di bagian remnya yang ini, nah, maka untuk arusnya itu akan keluar melalui kabel warna ini hijau garis kuning ya. Oke, nah ke sini. Ini mohon maaf untuk kabel switch remnya imitasi. Nah, ini akan masuk menuju ke bagian tempat lampu rem belakang sini. Jadi satu jalur. Nah, ini kabelnya. Ya, jadi ketika para brother semua cek di bagian lampu rem, saat ditekan handle rem bagian depan atau injakan rem bagian belakang, maka pastikan untuk arus akinya itu sampai di sini. Nah, ini sambungannya dan masuk ke bagian tempat lampu rem belakang. Jadi satu jalur semuanya. Oke. Itu untuk di bagian jalur lampu remnya. Nah, sekarang untuk di bagian jalur klakson. Nah, di sini para brother semua di tempat klakson itu ada 2 jalur. Nah, sebetulnya untuk perakitan di jalur klakson itu bisa kita dengan 2 cara ya. Bisa yang diputus arusnya itu adalah jalur massa atau arus plus aki setelah kontak on. Bebas saja. Tapi yang lebih aman itu adalah yang kita putus adalah jalur arus akinya. Jadi saat kita tekan di bagian klakson ini nih, kita tekan misalkan seperti ini, maka untuk arus akinya itu akan terhubung. Nah, ketika kita coba dilepas seperti ini, maka untuk arus plus akinya tidak terhubung. Yang tentunya untuk kunci kontak kita harus di-on-kan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ada 2 jalur kabel ya di bagian tempat klakson. Kelihatan nggak? Coba. Nah, ini ya. Ini ada kabel warna hijau. Nah, untuk hijau biasanya massa ya. Ini pastikan para brother semua di bagian tempat klakson itu harus nempel ke bodi atau rangka motor. Ya, intinya harus terpasang ke rangka motor yang ini. Kabel warna hijaunya. Oke, paham ya? Kalau yang ini, yang satunya, nah ini adalah arusnya arus aki keluaran dari tombol tombol klakson ya. Ini mohon maaf kita videonya malam jadi kurang jelas. Nah, ini arus aki ya. Jadi arus yang satu ini keluaran dari tombol ini nih ya. Jadi ini adalah sebagai pemutus arusnya. Oke, untuk mencari di bagian jalur arus plus akinya, nah ini para brother semua, kita biasanya di kabel warna hitam ya. Nah, kabel warna hitam ini masuk ke bagian tempat saklar klakson ke sini. Oke, paham ya? Nah, saat kita tekan di bagian tombol klakson ini, maka untuk arus plus akinya akan keluar masuk menuju ke bagian tempat ini klakson. Oke, paham ya? Jadi yang diputus itu adalah arus plus akinya. Tentunya kunci kontak harus di-on-kan. Oke, paham ya? Seperti itu para brother semua. Dan untuk di kabel yang ini yang saklarnya R-Eking itu untuk jalur keluaran klakson yang ini nih kabel warna pink ya. Nah, oke, paham ya? Jadi yang ini keluaran dari klakson. Nah, ini kita buatkan tambahan kabel karena untuk kabel ini sudah ada yang putus ya. Jadi keluarannya saat kita tekan di bagian tombol klakson untuk arus plus akinya, nah keluar kabel warna pink. Nah, coba jelas nggak? Nah, ini ya, ini masuk ke tempat klakson langsung. Nah, kemudian para brother semua,
Untuk di jalur apa namanya klakson juga ini sama ya, yang kita hubungkan adalah kabel warna biru. Nah, kabel warna biru ini adalah arus masuk menuju ke tempat klakson, dan jalur lampu utama ini satu jalur ya. Oke, kabel warna biru. Intinya para brother semua, untuk arus lampu utama dan arus klakson itu harus ada arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan masuk ke sini. Nah, saat kita tekan misalkan di bagian ini atau di bagian saklar lampu jarak jauh dan senja ya, atau jarak dekatnya, nah maka itu harusnya harus ada keluar. Kalau untuk keluaran dari lampu utama kan sudah tadi kita jelaskan. Nah, ini kabel warna putih ya keluarannya, ini menuju ke lampu jarak dekat. Kalau kabel warna biru ini adalah yang menuju ke bagian lampu jarak jauh. Kalau untuk di bagian keluaran kabel yang ini, yang imitasi, yang menggunakan saklar lampu tembak ereking, nah ini keluarannya kabel warna coklat untuk lampu jarak dekat ya, dan lampu senja ini coklat, dan juga lampu yang ada di kilometer ini saat kunci kontak di-on kan kilometer hidup ini kabel warna coklat. Sedangkan untuk kabel warna keluaran dari saklar jarak jauhnya, ini kabelnya kabel warna kuning ya, menuju ke kabel warna biru untuk lampu jarak jauh. Kalau yang standarnya biasanya langsung ke jarak jauh ya, kabel warna biru. Oke, paham ya seperti itu. Jadi sudah kita jelaskan ya para brother semua untuk jalur lampunya, mulai dari lampu utama, jarak jauh dekat, lampu senja, lampu tembak juga yang ini ya, sudah kita jelaskan. Terus juga untuk di bagian lampu rem sudah kita jelaskan, lampu di kilometer sudah kita jelaskan, dan lampu sen juga sudah kita jelaskan. Oke, apabila ada yang ditanyakan silahkan para brother semua tulis di kolom komentar, kita belajar bersama. Dan jangan lupa mohon bantu subscribe-nya, semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan coba cek dulu seperti apa untuk jalur lampu ini ya. Oke, kita coba posisi kunci kontak di-on-kan. Ini posisi kunci kontak di-on-kan. Nah, ini mohon maaf untuk apa namanya, lampu LED-nya kita menggunakan yang ada kipas ya. Nah, ini posisinya harus di-off-kan terlebih dahulu. Oke, ini posisi di bagian lampu apa namanya, lampu kilometer bagus ya, normal. Oke, nah ini lampu kilometer bagus. Terus untuk lampu netralnya juga normal. Nanti untuk jalur lampu netral kita akan jelaskan ya sedikit lagi. Nah, di bagian lampu netral ini ada dua kabel. Nah, ini satu kabel warna hitam arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Terus satu lagi kabel warna hijau muda garis merah ya. Nah, ini adalah sebagai jalur massa keluaran dari gigi rasio. Nah, dari sini biasanya dari botolan pemindah gigi ya. Nah, dari sini itu masanya dari sini. Jadi posisinya ketika posisi netral itu posisi masanya akan terhubung langsung ke tempat lampu yang ada di kilometer. Nah, ketika kita masukkan gigi 1 sampai 4 misalkan, itu untuk jalur jalur masanya tidak akan terhubung. Tetap untuk di bagian arusnya, arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Itu untuk di bagian jalur lampu netral. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini sudah kita on-kan, kita coba kembali off-kan. Nah, ini kita on-kan kembali. Oke. Nah, saat kita coba tekan di bagian lampu utama. Nah, ini kita akan coba tekan lampu utama dulu ya. Nah, ini para brother semua, ini ada kipasnya ya. Untuk lampu utama ini hidup. Oke. Coba. Nah, ini lampu utama hidup. Kemudian kita coba untuk lampu tembak. Nah, ini kita tekan. Nah, oke. Ini berfungsi dengan baik ya. Oke. Sangat jelas ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kemudian kita coba di bagian
saklar senja, maaf, maksudnya untuk saklar ini, karena ini yang kita coba adalah saklar senja ya. Ini posisi off. Nah, ini posisi off, kita gunakan saklar senja. Nah, lampu utama hidup, ini jarak dekat. Kemudian di bagian lampu senja belakang juga hidup ya, seperti itu. Jadi arusnya itu mengikuti ini nih. Oke, paham ya. Untuk saklar jarak jauh dekat yang ini tidak kita gunakan. Oke. Nah, sekarang kita coba hidupkan untuk lampu jarak jauh. Nah, ini lampu jarak jauhnya hidup ya. Oke. Ini untuk lampu jarak jauhnya normal. Untuk lampu bagian senja belakang tetap hidup, meskipun di bagian lampu jarak jauh itu kita on kan. Oke, paham ya, seperti itu. Nah, jadi untuk lampu senja itu akan hidup meskipun di bagian lampu jarak jauhnya itu tetap hidup ya. Nah, jadi mengikuti lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. Nah, kita posisikan on. Nah, oke, hidup, masih tetap hidup. Kita posisi full ya. Nah, ini kita tekan. Nah, ini masih tetap hidup. Oke, paham ya. Nah, kemudian untuk jalur klakson kita akan coba. Nah, ini klakson masih hidup ya. Ini kelemahannya ketika arus lampunya sudah kita rubah menjadi DC, maka akan seperti ini. Nah, akan ikuti ini ya. Jadi posisinya agak sedikit terkuras untuk akinya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalur lampu sen. Nah, ini lampu sen. Oke, bagian kiri ya. Terus di bagian tempat kilometer, nah ini ada dua. Ini adalah kabel warna oranye. Nah, ini keluarannya sama, satu jalur. Ini keluaran dari saklar sen arah kiri ya, kabel oranye. Nah, ini di kilometernya menyala. Terus yang bagian belakang juga ini menyala. Oke, paham ya. Nah, kemudian untuk di bagian jalur sen kanan juga sama, ini sudah kita rakit. Nah, ini ya. Oke. Kemudian ini. Oke, ini normal ya, aman untuk di bagian lampu sennya. Nah, untuk lampu sen bagian kanan yang di kilometer berarti keluarannya kabel warna ini nih, biru muda ya. Oke, ini biru muda, ini keluaran dari saklar sen arah kanan. Nah, kemudian untuk di bagian jalur lampu remnya, nah ini para brother semua, kita coba tekan di bagian ini. Oke, sambil kita lihat ke bagian tempat lampu rem belakang. Nah, oke, ini sengaja untuk di bagian lampu belakang kita rubah pakai LED ya. Nah, kalau misalkan nggak pakai LED yang berkedip berarti hidupnya itu harus manteng ya. Nah, jadi harus mengikuti ini. Oke, ini tentunya saat kontak on. Nah, kalau misalkan saat kontak off, nah ini tidak akan hidup ya. Karena untuk arus yang sebelum masuk ke switch rem ini arusnya dari arus aki setelah kontak on. Oke. Nah, oke. Terus yang bagian belakang juga sama ya. Ini masih on. Nah, ini kita coba tekan. Nah, ini ditekan. Coba kita geser. Nah, ini kita tekan ya. Ini ditekan, kemudian lihat bagian lampu rem belakang. Nah, oke. Paham ya para brother semua. Jadi lihat videonya jangan di skip-skip. Kalau misalkan di skip-skip ya tentunya kita akan repot nanti untuk melakukan perakitan. Nah, untuk di bagian jalur bagian lampu belakang ini, untuk hijau ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Ini nempel ke bodi atau rangka motor ya. Coba kamera. Ini harus nempel ke bodi atau rangka motor. Kemudian untuk di kabel warna oranye adalah arus keluaran dari saklar sen arah kiri depan belakang, dan yang di kilometer untuk hijau garis kuning adalah jalur keluaran dari switch rem, baik itu rem tangan atau rem kaki ya. Ini satu jalur, ini masuk ke tempat lampu rem belakang langsung.
Dan hijau ini bisa kita gabungkan, hijau ini sebagai jalur massa di lampu sen kanan kiri atau lampu rem ya, atau lampu senja. Dan di sini ada kabel warna biru muda atau putih ya. Ini adalah sebagai jalur keluaran dari saklar sen arah kanan. Jadi untuk arus keluaran dari saklar sen arah kanan ini adalah jalurnya ini nih, kabel warna biru muda ya. Oke para brother semua, seperti itu untuk cara merakit di bagian jalur kabel lampu utama, jarak jauh dekat, lampu sen kanan kiri dan depan belakang, lampu switch rem ya, lampu rem maksudnya, untuk tipe motor Honda Beat Karbu, untuk tipe motor Honda Win ya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat malam, salam otomotif.